Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioanalisis spesimen saliva dengan anggota kelompok sebagai berikut. Next. Ya. Anggota kelompok 5 dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Next. Untuk daftar isi, yaitu pertama ada pendahuluan, lalu ada metodologi, lalu ada result analisis, dan ada kesimpulan. Next. Baik, untuk yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh saya sendiri. Saliva adalah cairan sekresi eksokrin di dalam mulut yang berkontak dengan mukosa dan gigi yang berasal terutama dari 3 pasang kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor pada mukosa oral. Dalam setiap hari, sekitar 1.000 sampai 1.500 cc saliva dikeluarkan oleh kelenjar saliva, karena dibutuhkan jumlah saliva yang cukup untuk kenyamanan dan memelihara kesehatan mulut. Kecepatan aliran sekresi saliva berubah-ubah pada setiap individu tergantung pada fungsi waktu, maksimal saat distimulasi dan minimal pada saat tidak distimulasi. Aliran saliva rata-rata pada saat istirahat yaitu 20 mili per jam, pada saat makan mencapai 150 mili per jam, dan 20 sampai 50 mili pada saat tidur. Next. Untuk komposisi saliva, saliva itu terdiri dari 99% air dan 1% bahan padat yang didominasi oleh protein dan elektrolit. Elektrolit yang paling banyak terdapat di saliva yaitu natrium, kalium, klorida, bikarbonat, kalium fosfat, dan magnesium. Saliva mengandung air, ion kuat, dan lemah seperti Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl yang berguna menyeimbangkan kapasitas buffer. Sedangkan beberapa protein seperti proline-rich protein, cystasin, Mg1, lactoferrin, lisozim, dan amilase berperan dalam pembentukan pelikel yang melapisi gigi. Mucin atau glikoprotein juga merupakan komponen esensial saliva yang menyebabkan saliva menjadi kental dan juga berperan melapisi mukosa oral. Substansi organik yang mempunyai efek antimikrobial pada saliva antara lain lisozim, lactoferrin, peroksidase, histatin, dan imunoglobulin A secretory atau SIGA. Next. Untuk sifat spesimen saliva, saliva diketahui memiliki sifat reologis karena karakteristik kimia, fisika, dan biologis. Sifat-sifat reologis saliva pada manusia ditentukan oleh glikoprotein saliva, terutama mucin. Nah, viskositas adalah suatu keadaan viskus yang memiliki hubungan erat dengan komposisi glikoprotein. Viskositas saliva normal penting untuk pencernaan makanan dan fungsi motorik seperti pengunyahan, menelan, berbicara, dan retensi pada pemakaian gigi tiruan lepasan. Peningkatan viskositas saliva berhubungan dengan peningkatan karies. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Lalu yang selanjutnya adalah metode dan instrumen yang digunakan dalam analisis. Dalam analisis spesimen saliva, metode yang umum digunakan adalah metode kromatografi yang menerapkan prinsip pemisahan sampel dari analit berdasarkan laju pergerakan fase gerak terhadap kolom. Sementara prinsip khusus dari
Metode kromatografi yang digunakan itu dengan menggunakan metode HPLC-MS adalah dengan mengoptimalkan sensitivitas dan batas deteksi dari masing-masing instrumen berdasarkan prinsip pemisahan senyawa analit pada masing-masing instrumen. Sementara itu, senyawa yang umum dianalisis adalah obat-obatan dengan afinitas terhadap ikatan protein tinggi terhadap plasma, golongan benzodiazepin, serta beberapa jenis obat golongan narkotika. Next. Selanjutnya yaitu cara ekstraksi dengan metode Bloom oleh Hatta and Smith 2007. Alat-alatnya yaitu ada centrifuge, Encast, Vortex, micropipette, 1000 mikroliter, 120 dan 200 mikroliter. Inkubator, plastik sampel, tabung Eppendorf, bersekrup steril 1,5 mili. Tabung 0,5 mili steril, water bath shaker, tip aerosol steril 30 mikrogilson. Tip aerosol steril 20 mikroliter, tip steril 250 mikroliter, tip steril 1000 mikroliter, freezer, kulkas, pot saliva, rak tabung, tabung Falcon, tabung larut elektroda, microwave, timbangan digital, Erlenmeyer 250 mili, sisir gel, dan cetakan gel dan tabung ukur 100 mili. Next. Bahan-bahannya yaitu ada L6, L2, HCl 32%, silika dioksida, etanol 70%, aseton, PE, enzim restriksi, eval, gel agarosa 2%, etidium bromida, buffer elektrofesis, tris, asetis asid buffer atau ETA, larutan loading dye, larutan NaOH, larutan RNase, primer D543N forward, primer D543N reverse, DNTPS mix, tag polymers, Ne buffer, aqua bides, aluminium foil, marker DNA 100 BP leather, mineral oil, dan kertas film. Next. Ya, yang pertama yaitu caranya sampel sebanyak 100 mikroliter yang telah ditambah 900 mikroliter larutan L6 mengandung guanidium thiocyanat, tris HCl 0,1 m, pH 6,4, ETA, dan triton X100. GUCN yang terkandung dalam larutan tersebut berfungsi untuk membantu melisiskan sel dengan memanfaatkan sifat korosif yang dimiliki GUCN. Senyawa tris berfungsi sebagai pelarut dalam larutan L6. Senyawa ETA mampu menghilangkan ion magnesium yang sangat diperlukan untuk mempertahankan integritas keseluruhan selubung sel serta dapat menghambat enzim seluler yang dapat merusak DNA. Triton X100 yang merupakan jenis deterjen yang bersifat basa kuat yang digunakan untuk membantu proses lisis sel dengan cara menghilangkan molekul lipid sehingga menyebabkan kerusakan dinding sel. Kemudian diinkubasi selama 24 jam untuk mendapatkan DNA. Yang kedua, selanjutnya membuat suspensi diatom dengan mencampurkan 1 gram silika dioksida dengan menambahkan 5 mili aqua bides dan 4,5 mikroliter HCl 32% ke dalam tabung Falcon 50 mili. 3. Sampel lalu ditambahkan 20 mikroliter suspensi diatom atau vortex dahulu suspensi tersebut setiap kali yang akan digunakan. Yang keempat, vortex campuran tersebut dan letakkan pada water bath shaker 100 rpm selama 10 menit. Yang kelima, campuran sampel lalu disentrifus pada 12 rpm selama 15 detik dan buang supernatannya. Setelah itu, dilakukan purifikasi dengan mencuci pelet sebanyak 2 kali dengan menambah 1 ml larutan L2 atau washing buffer. Pencucian dengan L2 dilakukan 2 kali untuk meningkatkan efektivitas pencucian sehingga tidak ada deterjen yang tersisa. Kemudian di-vortex dan disentrifus pada 12 rpm selama 15 detik, lalu buang supernatannya. Next. Setelah itu, cuci 2 kali dengan 1 ml etanol 70% berfungsi untuk memekatkan DNA dan menyatukan DNA menjadi satu dan terikat dengan diatom. Pencucian dengan etanol 70% dilakukan 2 kali, bermaksud untuk meningkatkan efektivitas dan menyatukan DNA serta untuk membuang kandungan GUCN pada sampel.
dan 1 kali dengan 1 ml aseton yang berfungsi untuk mengeringkan diatom sehingga memungkinkan etanol dan GUCN yang tersisa dalam sampel akan menguap. Yang ketujuh, setelah membuang supernatan aseton, biarkan tabung terbuka dan inkubasi pada suhu 56 derajat Celcius dalam inkubator selama 10 menit atau hingga sampel menjadi kering. Yang kedelapan, tambahkan 60 mikroliter TeElution buffer T yang mengandung ETA dan tris HCl 4pH 8, di mana Te ini berfungsi untuk rehidrasi DNA, yaitu membantu melepaskan dan menarik DNA keluar dari diatom. Vortex naik turun lalu inkubasi lagi tabung tersebut pada suhu 56 derajat Celcius selama 10 menit. Yang 9, setelah itu sentrifus selama 30 detik pada 12 rpm. Yang 10, pindahkan 50 mikroliter supernatannya ke dalam vial yang baru dan jangan menyentuh sedimennya. Kemudian disimpan dalam freezer suhu minus 4 derajat Celcius. Next. Cara penyimpanan. Yang pertama, penampungan spesimen harus memenuhi syarat bersih dan steril. Yang kedua, wadah yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, temperatur yang biasa digunakan untuk penyimpanan spesimen adalah 4 derajat Celcius atau di lemari pendingin atau kulkas, dan minus 5 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius atau di freezer. Yang keempat, disarankan untuk menjaga waktu penyimpanan sesingkat mungkin. Next. Kesulitan penanganan spesimen. Kendala yang dihadapi dengan menggunakan tes tersebut adalah hasil yang membutuhkan waktu yang lama dan pengambilan sampel yang terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Pengambilan sampel ini juga memaksa tenaga kesehatan untuk melakukan kontak langsung dengan pasien suspek sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan infeksi silang terhadap tenaga medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pembahasan. Metode yang digunakan yaitu adalah liquid chromatografi, yang mana merupakan teknik analisis yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik dari kromatografi cair dengan spesifisitas deteksi spektrofotometri massal. Data LC-MS ini digunakan untuk memberikan informasi tentang berat molekul, struktur, identitas, dan kuantitas komponen sampel tertentu. Senyawa dipisahkan atas dasar interaksi relatif dengan lapisan kimia partikel-partikel, yaitu fase diam, dan elusi pelarut melalui kolom, yaitu fase gerak. Prinsipnya yaitu pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri atas kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Tekanan tinggi digunakan untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor, yaitu waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Untuk cara kerja, pertama dilakukan pengambilan sampel. Pasien diminta untuk tidak menyikat gigi, merokok, makan atau minum apapun kecuali air selama setidaknya 60 menit sebelum pengambilan sampel. Untuk memberikan sampel air liur, pasien diminta untuk mengunyah kapas selama 1-2 menit, kemudian dimasukkan kembali ke dalam wadah plastik. Lalu sampel dimasukkan ke dalam tabung saliva. Selanjutnya, untuk uji laboratorium, pertama, kortisol saliva diukur dengan mensentrifugasi tabung saliva pada 800 gram selama 10 menit. Selanjutnya, saliva disimpan pada suhu 20 Celcius hingga analisis dengan HPLC-MS dilakukan. Lalu 200 mikroliter sampel serta kalibrator dan 25 mikroliter standar internal atau D2 kortisol dipindahkan ke dalam plat sumur sedalam 96, kemudian dicampur. Selanjutnya 50 mikroliter ekstrak diinjeksikan ke dalam 4x2 mm C8 Gemini cartridge pelindung untuk ekstraksi fase padat. Selanjutnya senyawa dielusi dari cartridge pelindung ke Phenomenex kolom analitik 30x3 mm 4 mikrometer sinergi hydro RPC18. Selanjutnya, eluen kemudian diinjeksikan langsung ke spektrometer massa tandem quattro mikro. Dan kortisol dan D2 kortisol dimonitor dengan menggunakan transisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya
ada validasi data. Di validasi data ini dilakukan untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi suatu metode yang digunakan dalam suatu analisis itu sesuai atau tidak dengan tujuan yang akan kita lakukan. Dan menjamin juga hasil yang didapatkan itu memberikan hasil yang dapat dipercaya atau valid. Untuk parameter sendiri itu dari validasi data itu ada lower limit of quantification, LOQ, akurasi presisi, selektivitas dan linearitas, dan ada LOD, limit of detection, recovery, matrix effect, dan kekokohan. Untuk selektivitas itu dilakukan untuk menilai dan mengukur serta membedakan analit itu dari komponen-komponen lain dalam suatu sampel. Biasanya itu dilakukan pada 6 sumber yang berbeda. Kemudian ada linearitas. Linearitas itu biasanya dalam bentuk kurva kalibrasi, di mana menggambarkan rentang dari konsentrasi atau penyimpangan yang terjadi. Nah, penyimpangan ini tidak boleh lebih dari 20% pada LOQ, yang tidak boleh lebih dari 15% pada kriteria lainnya. Kemudian ada LOD atau limit of detection. LOD ini merupakan parameter uji batas terkecil dalam suatu pengukuran sampel pada alat tertentu di analis tertentu juga. Selanjutnya untuk limit of quantification atau LOQ itu dibagi menjadi 3. Itu ada LLOQ, lower limit quantification, di mana jumlah atau konsentrasi analit rendah dalam suatu sampel ini dilakukan secara kuantitatif. Nah, ini dapat diukur dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Selanjutnya itu ada upper limit of qualification atau ULOQ, itu konsentrasi analit maksimal, di mana sampelnya itu dapat dikuantifikasi juga dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Selanjutnya ada recovery. Recovery ini pemulihan analit. Itu pengujian di mana respon detektor yang dilakukan itu dan diperoleh dari sejumlah analit itu ditambahkan dan diekstraksi kembali dari matriks biologisnya. Selanjutnya ada efek matriks. Efek matriks itu dilakukan untuk memastikan bahwa selektivitas dan presisi itu tidak terganggu dalam matriks yang disaring. Kemudian ada kekokohan. Kekokohan itu dapat digambarkan sebagai kemampuan dari suatu metode, di mana saat dilakukan di laboratorium dan itu berbeda, dalam keadaan yang berbeda juga, itu tidak terjadi perbedaan apapun yang tidak terduga dalam hasil yang diperoleh. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya Sabila Zahra selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.